my goal adalah mengedukasi sebanyak mungkin teman-teman di sini untuk bisa as a content creator bisa menghasilkan di atas 100 juta per bulan. Buat konten dan hasilkan income dengan strategi konten marketing. Temukan rahasianya di contentcreatorblackbook.com. Oke, so kita ngobrolin santai tentang affiliate, tentang Traversity, tentang rich creator. So, buat Anda yang belum tahu, apa sih Tribelio dan Traversity? Simpelnya begini aja, Tribelio, Traversity itu adalah sebuah platform marketplace untuk produk digital. Jadi kalau Anda adalah content creator yang pengen atau yang punya edukasi, yang biasanya sering sharing tips tutorial seputar parenting, personal branding, dan lain sebagainya, nah itu Anda bisa bikin produk digital untuk ditaruh di Tribelio, di Traversity itu. Nah, apa benefitnya? Benefitnya adalah di Tribelio, di Traversity itu ada pasukan affiliate-nya sebanyak 4 level yang bisa menjualkan produk Anda. Harapannya begitu sih. Jadi kita lagi ngembangin antara creator join on board di kita, atau kalau Anda memang nggak punya produk, Anda tertarik untuk jualan, udah langsung aja jualan produk-produk yang ada di Traversity. Kok gimana caranya bikin konten untuk cold market tapi materinya nggak dikasih dagingnya semua? Buat saya sih kasih dagingnya semua nggak apa-apa. Cuman biasanya untuk cold market mereka tidak membutuhkan materi yang lengkap atau belum siap untuk mengkonsumsi materi yang lengkap. Jadi caranya adalah Anda kasih dagingnya, tapi memang sepotong-sepotong, icip-icip lah. Karena goal dari cold market adalah mereka aware, gitu ya, kamu ternyata jago juga, ternyata bagus juga ya materimu. Itu. Kalau Anda nggak ngasih daging, mereka juga ngelihatnya, alah ini mah cuman cetak doang lah, cuman begini doang lah, begitu. Jadi Anda memang harus kasih daging. Itu saya revelation di tahun berapa itu ya? Di tahun 2017-2018. Dulu saya kayak gitu. Saya hold materi daging hanya di kelas, berbayar 13 juta gitu kan. Tapi lama-lama saya mikir, yang lihat saya tuh ribuan. Di YouTube saya, ribuan gitu. Tapi ribuan orang taunya saya cetek dong. Saya tahu Denny Santoso cuman ya begitu aja gitu sih. Akhirnya saya putuskan bahwa ya udah saya share semuanya. Nah, ketika saya share semuanya, respon orang tuh lebih luar biasa. Undangan speaking semuanya malah naik. Bukan malah kayak, udah ada di YouTube kok ngapain belajar. Enggak, ternyata semuanya malah naik. Karena mereka pengen belajar lengkapnya tuh kayak gimana. Yang gratisan aja udah kayak daging begini, apalagi lengkapnya gitu. Jadi memang ternyata lebih naik banget sebenarnya kalau kayak gitu. Kemarin dia nanya, dan step by step dari awal untuk menjadi seorang rich creator, itu skillnya apa aja? Saya spill sedikit di sini ya, sedikit tapi daging. Yang pertama adalah skill konten. Gunanya apa? Skill konten itu adalah bagian dari skill audience building sebenarnya, ngebangun audience. Nah, ngebangun audience bukan sekedar ngebangun audience follower gede, habis itu engagement gede, tetapi audience yang nantinya bisa trust terhadap Anda dan tahu bahwa Anda bisa menyelesaikan solusi mereka. Jadi as a content creator, tujuan kita bukan nyari view, nyari followers, tapi di benak audience harus terbangun bahwa Anda adalah solusi terhadap problem mereka. Itu yang memang itu yang harus Anda build sebenarnya. Belief-nya itu harus di-build. Jadi nggak bisa cuma konten aja, viral aja nggak, tapi harus di-build. Kalau Anda, saya suka banget belajar dari kitab suci, apapun kitab suci. Kebetulan saya kan Katolik ya, dan kalau di Katolik kan ada kitab suci. Semua istilahnya gini, kalau I think di Muslim juga ada ya. Kalau misalkan ini kan ada kayak ditaruh di pondok atau pendalaman iman ya. Kalau di Kristen Katolik itu ada pendalaman iman sebagainya. Itu buat apa sih sebenarnya? Buat meningkatkan belief, faith, percaya kepada Tuhan dan seterusnya. Artinya adalah memang ada mekanismenya untuk membuat Anda itu jadi lebih belief, lebih trust. Sebenarnya gitu. Maka ketika Anda bikin konten, goal Anda adalah membuat audience Anda itu belief. Dengan cara apa? Macam-macam. Dengan cara ada testimonial lah, ada review produk, ada unboxing dan sebagainya. Contoh-contoh case study dan sebagainya. Goalnya itu ngebangun itu. Oke, so step 1 adalah tadi menjadi seorang content creator dulu. Nah, kedua adalah content creator. Konten kayak begini, ini nggak ada duitnya. Saya live kayak begini, ini video selesai. Saya nggak dapat duit, rekening saya nggak bertambah. Oke, mau saya posting bentuk reels, story, video kayak begini, nggak ada duitnya. So, kalau step 1-nya adalah content creator, maka step 2-nya adalah Anda harus membuat produk yang ada duitnya dalam bentuk konten.
Maka bentuknya bisa macam-macam. Paling gampang adalah Anda bikin online course. Why? Paling gampang karena modalnya hampir nggak ada. Modalnya sama kayak bikin konten kayak begini, tapi dibuat lebih terstruktur saja. Ada urutannya, step 1, step 2, step 3, step 4, dan sebagainya. Nah, untuk modul-modulnya, Anda bisa menggunakan Canva. Anda tinggal pakai Canva aja, udah selesai kan? Canva bisa diapa-apain, macam-macam kan juga udah bisa. Bikin garis-garis semuanya. Bahkan Canva yang gratis juga udah jadi. Nggak ada masalah, bisa. Ya kalau berbayar murah lah ya. Jadi step 1 adalah content creator, step kedua adalah menstruktur kontennya supaya rapi. Itu step 2-nya. Nah, maka Anda akan punya produk digital nih ceritanya nih. Ketiga adalah tidak akan ada gunanya kalau Anda punya produk digital, meskipun sebagus apapun, kalau Anda tidak bisa jualan. Maka step ketiga adalah Anda jualan. So itu ya framework dari seorang risk creator. Jadi content creator dulu, bikin produk digitalnya, habis itu jualan. Nah, jualannya ada skillnya lagi. Skillnya adalah Anda harus bikin namanya funnel dan list building. Kenapa funnel dan list building? Karena nggak mungkin Anda ngonten untuk jualan. Kalau Anda ngonten untuk jualan, problemnya satu. Kalau Anda nggak ngonten, Anda nggak jualan. Itu yang pertama, problem pertama. Problem kedua adalah, kalau Anda punya banyak produk digital, saya lagi punya banyak produk digital nih. Buku saya aja ada 4. Kemudian kelas saya ada macam-macam, ada list building mastery online, ada yang offline, ada mantra ChatGPT, ada traktir kopi, ada 3. Kemudian saya barusan meluncurkan produk digital yang ini, yang binaural audio untuk bantu PD public speaking, ada di link bio saya. Misalkan kalau Anda pengen PD public speaking, ada binaural audio untuk relaksasi, menurunkan stres dan relaksasi, linknya juga di bio. Nah, produk saya banyak. Sehingga kalau saya harus posting konten untuk jualan, Anda bisa kebayang ya, di Instagram saya, maka feed saya akan 1 produk A, 2 produk B, 3 produk C, 4, dan seterusnya. Feed saya jadi katalog produk. Itu yang tidak benar. Karena orang akan jadi sebel aja sama kontennya. Ada nih mah isinya jualan mulu, nggak ada isinya. Nah, itu yang Anda hindari. Karena itu, Anda harus bisa bikin yang namanya funnel, landing page, dan funnel. Sehingga Anda bisa berjualan dengan passive income. Nanti trafficnya dari mana? Trafficnya macam-macam. Trafficnya bisa, ini salah satu skillnya lagi di jualan adalah Anda bisa mendatangkan traffic. Trafficnya dari mana? Macam-macam. Trafficnya bisa dari postingan, kadang-kadang boleh, story dan sebagainya, organic postingan boleh, live boleh. Berikutnya adalah kolaborasi juga boleh. Berikutnya lagi adalah iklan, nge-ads. Itu harus. Karena kalau Anda pengen jadi rich creator, berarti pendapatan di atas 100 juta per bulan. Kalau pendapatan di atas 100 juta per bulan dan Anda nggak nge-ads, itu nggak bisa kecapai. Ya Anda selebriti lah gitu-gitu ya. Ya siapa yang selebriti? Mungkin di follower saya yang live kali ini mungkin belum ada selebritinya kali ya. Atau ada di sini. But anyway, itu cuma 1 dari sejuta orang. Jadi agak challenging kalau Anda mengandalkan bahwa saya harus jadi artis dulu, selebriti dulu, baru jualan. Problemnya kan nggak semua orang artis. Kita yang punya follower baru cuman di bawah 5.000, baru 2.000, baru 1.000. Kalau harus jadi artis dulu, wah kelamaan, mending langsung jualannya. Gitu sih. Jadi buat saya fokusnya adalah itu tadi. So, 3 stepnya tadi adalah, yang pertama adalah Anda jadi content creators, kedua adalah bikin produk digital, ketiga adalah jualannya. Pakai strategi funnel dan list building. Nah, saya lagi mikir, ke depan lagi mikir, apakah saya mau bikin 1 kelas yang mungkin nggak sehari, tapi 2 hari, tapi ngajarin orang dari step 1, 2, 3, atau mungkin dari kedua dan ketiganya. Karena, ya saya nggak tahu, saya lagi mikir-mikir sih, step 1, step 2, step 3, atau mulai dari step 2, step 3. Content creator udah banyak soalnya. Itu sih, itu yang lagi saya pikirin. What do you think? Ngajarin bikin produk digitalnya, structure-nya kayak gimana, sampai jadi, ya syutingnya aja sih yang belum sih. Kalau di kelas nungguin syuting sih kelamaan sih. Tapi bikin structure-nya semuanya, tinggal di-upload aja. Nah, setelah itu tinggal dijual. Nah, dijualnya macam-macam tadi. Bisa pakai postingan sekali-sekali, bisa pakai webinar juga, bisa pakai iklan. Jadi strateginya macam-macam. Nah, pengen mengumpulkan di satu acara sebenarnya ngajarin lengkap kayak begini. Tapi kalau misalkan Anda baru mulai, sekarang juga nggak apa-apa sih. Misalkan Anda bener-bener kayak, aku mau jualan dan aku mau dapat duit lebih cepat aja deh sebelum bikin produk. Nah, caranya adalah Anda bisa belajar jadi affiliate. Jadi Anda ngerti funneling, Anda ngerti list building, habis itu ada copywriting dan sebagainya, Anda bisa jadi affiliate sebenarnya. Tahapnya 2 dan 3. Iya, karena udah banyak banget ya. Tahap 1-nya udah banyak banget ya. Content creator sih udah banyak banget sih. Tahap 2 dan 3 sih. Jadi diajarinya adalah mulai dari bikin funnel, bikin landing page, gimana strategi SLO. SLO itu
self-liquidating offer. Jadi ngedatengin traffic pakai iklan, tapi budgetnya pakai, bayangin ya, mini e-course. Nah gitu kuncinya, kata kuncinya adalah mini e-course. So, Anda bisa ngebuat mini e-course yang Anda jual dengan harga di bawah 100.000. Yang nanti kalau ada orang beli, duitnya atau income-nya itu Anda pakai untuk ngebayar iklan Anda lagi. Sehingga iklan Anda, kalau itu jalan, iklan Anda akan punya budget unlimited. Jadi nggak ada istilahnya, saya nggak punya budget buat ngiklan. Anda cukup bikin yang namanya mini e-course. Ada yang bikin 3 video, ada yang bikin, tadi teman saya bikin 5 video. Mini e-course aja, dijual dengan harga di bawah 100.000. Traktir kopi saya dijual dengan harga 64.000. Ketika ada orang beli, dapat 3 video. Nah, 64.000-nya buat apa? Buat ngiklan. Habis buat iklan. Ya, diputar lagi, habis buat ngiklan. It's okay. Tapi akhirnya dapat traffic dengan budget yang relatif unlimited sebenarnya. Itu strateginya kayak begitu. Nah, sekarang kalau tadi ada yang nanya perusahaan saya jasa dan sebagainya, buat saya adalah jasa kan Anda mesti edukasi ya. Gimana kalau edukasinya Anda jual dengan bentuk mini e-course misalnya, traktir kopi. Ya, strategi saya yang traktir kopi itu kan mini e-course sebenarnya di situ. Ya, jadi Anda bisa menggunakan strategi-strategi kayak begitu. Tapi at the end of the day adalah ya stepnya kurang lebih 3 tadi. Sampai sini dulu. Ada pertanyaankah dari teman-teman semua dari 3 tadi? Yang pertama adalah step pertama adalah Anda menjadi content creators. Yang kedua adalah Anda bikin produk digitalnya. Yang ketiga adalah Anda jualan dengan strategi funnel and list building tadi. Nah, kenapa list building penting? Karena ketika Anda mengumpulkan database customer, maka ketika Anda punya produk berikutnya, Anda tinggal broadcast aja. Anda tinggal broadcast sehingga mereka tiba-tiba ya bisa beli lagi tanpa Anda harus ngiklan. Biaya broadcast akan lebih murah daripada biaya ngiklan. Biasanya kayak begitu. Jadi mengumpulkan database semakin lama semakin besar, itu akan enak ketika nanti Anda punya produknya banyak. Anda tinggal broadcast aja, ini udah bisa beli. Jadi sebenarnya tinggal 3 step itu aja. Nah, pertanyaannya sekarang gini, kalau dari saya pertanyaannya adalah step mana yang paling sulit buat Anda? Jadi content creator nggak ada yang lihat, bikin produk digital nggak ngerti structure-nya, atau sudah dua-dua tapi nggak bisa jualan, nggak laku-laku? Mana yang paling problem buat Anda? Nah, sambil saya nungguin nih. Jadi sesimpel itu sebenarnya mikirnya. Stepnya simple aja. Identity shift udah berat banget loh. Identity shift itu kelas berat loh, karena harus bikin community. Kayak saya lagi bikin identity shift ke rich creator. So konten mikirnya gini. Identity shift itu akan terjadi ketika Anda membuat sebuah gerakan. Sebuah gerakan akan terjadi ketika ada public enemy-nya. Ada yang bukan dimusuhin ya. Ya, kurang lebih public enemy dimusuhin lah ya. Nah, maka dari itu gerakan yang saya buat adalah from creator ke rich creator. Kita bilangnya adalah content creator nggak ada duitnya. Rich creator duitnya banyak. Gitu. Mau nggak duitnya banyak? Kalau mau belajar jadi rich creator. Nah, itu. Shifting movement itu akan memiliki nama. Orang-orang yang bergerak kita kasih nama. Namanya adalah rich creator. Gitu. Jualan nggak laku. Saat mulai konten, apakah sudah harus disiapkan produk digitalnya? Oh jelas. Kalau Anda nggak tahu produk digitalnya apa, kontennya mau ngomong apa? Nah, kemarin ada pertanyaan begini. Kalau follower masih dikit, boleh jualan nggak? Buat saya jualan. Jualan. Anda nggak nunggu Disneyland Anda super rame baru jualan kan? Anda buka toko gitu, nunggu rame baru jualan. Kan nggak. Satu orang datang ya dijualin. Step 2 kok, I think sometimes terlalu banyak idenya. Ditulis aja kalau gitu, step 2-nya. Step 2-nya kan bikin produk digital ya, terlalu banyak idenya, pilih satu aja. Yang mana yang kira-kira orang, gini aja, kalau nggak, gini aja. Bikin pertanyaan di Instagram Story. Bikin pertanyaan, saya mau luncurin online course atau produk digital ini. Mana yang menurut kalian paling utama atau paling prioritas untuk saya buat duluan? A, B, C, D. Lihat aja dari situ. Jadi ngobrol sama audiens Anda seperti itu. Itu aja tadi ya. Jadi stepnya saya ulangin ya buat yang baru join ya. Stepnya adalah Anda jadi content creator, Anda jadi bikin produk digital, dan Anda jualannya pakai funnel and list building. Nah, sekarang terakhir saya tambahkan bonus daging lagi. Jangan berpikir bahwa sebuah online course adalah produk utama Anda. Well, itu bisa jadi produk utama Anda kalau harganya lumayan. Kalau harganya 2 juta, 3 juta gitu, oke. Tapi kalau Anda menjual dengan harga kayak cuma 99.000, itu Anda nggak bisa make money. Lama, jadi rich creator-nya kelamaan. Anda butuh high ticket prices. Sehingga
sebenarnya jualan online course dengan harga 99.000 atau 200.000 atau 300.000 itu entry level, dimana itu adalah sebuah tripwire yang bisa Anda gunakan untuk ngefilter audiens Anda dan budgetnya dipakai untuk bayar iklan lagi di depan. Nah, setelah database-nya masuk banyak, Anda bisa menjual yang lebih besar lagi. Nggak harus online course, bisa saja jasa, bisa saja macam-macam. Kayak misalkan Anda bikin kelas gimana caranya bikin brand skincare sendiri dari nol dengan budget di bawah 50 juta. Orang-orang yang ikut kelas tadi itu bisa Anda upsell ke pabrik maklun skincare Anda. Jadi benar-benar pabrik yang konvensional banget bisnisnya di belakang. Nah, di depannya itu online course hanya sebagai funnel saja. Jadi online course bisa dibuat sebagai funnel. Nggak banyak orang paham strategi kayak begini. Mereka berpikir jualan online course, ya udah jualan online course 300.000 selesai. Padahal online course itu bisa dijadikan sebuah funnel. Saya memiliki background yang cukup dalam tentang funnel, online course dan sebagainya sih. Makanya saya ngerti kayak beginian. Kalau Anda di tempat-tempat lain kan nggak paham ya. Mereka bukan orang-orang yang memang punya background kayak saya, yang online course beneran, kemudian content creator beneran, dan digital marketer yang punya funnel dan sebagainya. Remember bahwa di tahun 2018 saya adalah orang pertama di Indonesia yang mendapatkan award ClickFunnels 2 Club Award. Habis itu baru banyak tuh yang ngikutin tuh. Tapi saya bikin pertama kali, saya mendapatkan pertama kali di Indonesia. So, itu adalah orang-orang yang membuat funnel dengan revenue $1 juta, 15 miliar. Gitu sih. Jadi di kepala saya mindsetnya always funnel gitu. Dan edukasi dan funnel. Nah, apapun bisnisnya harusnya bisa menggunakan funnel dan edukasi. Apapun bisnisnya. Harusnya sih. Cuman perlu dipikirin lagi kan, tiap-tiap industri kan berbeda-beda gitu. Saya nggak punya data semua industri, tapi kurang lebih gitu. My goal adalah mengedukasi sebanyak mungkin teman-teman di sini untuk bisa as a content creator bisa menghasilkan di atas 100 juta per bulan. Mau nggak kayak begitu? Tinggal renungkan malam hari ini sebelum Anda tidur untuk bisa menghasilkan 100 juta per bulan. Berapa harga yang rela Anda bayar? Karena bukan cuma duitnya ya, maksudnya bukan cuma duitnya aja, bukan cuma ngebayar kelasnya Denny Santoso, bukan itu. Tapi Anda harus bikin konten loh, Anda harus bikin konten, rutin, shooting, bikin script, semuanya, latihan, copywriting, linguistik, ini linguistik, semuanya dipelajari, namanya audience building skill. Nah, Anda harus belajar semuanya itu harga yang harus dibayar. Belum lagi kalau ada yang nggak suka nyinyirin Anda, siap nggak mental Anda? Keluarga bilang, apaan kerjaan konten doang kayak begitu, nggak ada duitnya, ayo ikut orang tua bantuin dan sebagainya. Itu adalah harga yang harus dibayar. Bisa ya ada of course belajar di saya, ada kelas dan sebagainya. Itu sih. Jadi siap nggak itu? Tapi di sisi lain adalah kalau hidup Anda ketambahan 100 juta per bulan, berubah nggak hidup Anda yang hari ini itu? 100 juta per bulan passive income. Time freedom lagi. Anda bisa kerja dimanapun. Di Indonesia, ya di Indonesia. Cukup lah kalau hidup di Indonesia 100 juta. Anda mau sewa rumah, mau sewa di Bali, hidup di Bali, santai semuanya bisa. Asal ada internet. Ya itulah, itu I think pemikiran yang bisa Anda bawa tidur sih malam hari ini sih. Harga yang harus dibayar dan hidup Anda berubah seperti apa kalau Anda bisa mendapatkan 100 juta per bulan. Passive income, time freedom. Thank you so much buat teman-teman. Semoga teman-teman semua di sini bisa mendapatkan hasil yang luar biasa. By the way, sebelum saya akhiri ini ada beberapa pertanyaan yang tadi saya kelewat ternyata. Berarti kalau udah ada TikTok series, enak sekalian bikin landing page-nya. Yes. TikTok series, I think Anda nggak dapat database-nya nggak sih? Anda nggak dapat database. Terus di ads biar tambah sales, bener. Konten apakah harus punya tim? Nggak harus, tapi membantu. Soalnya kesusahan take videonya kalau sendiri. Saya take semua video saya sendiri. Saya take video kayak begini. Anda lihat semua YouTube saya, itu saya take sendiri. Take sendiri, gak ada yang di take orang lain. Anda lihat saya di jalan-jalan di luar negeri semuanya saya take sendiri atau sama istri saya. Udah, that's it. Kita cuma berdua aja. Editingnya baru dibantuin. Oke, kalau konten isinya jualan apakah efektif? Apakah ada cara lain? Enggak, storytelling. Lebih storytelling aja. Untuk konten tim yang dibutuhkan berapa orang dan apa saja? Kalau buat saya sih video editor yang paling krusial ya. Sama grafisnya ya buat thumbnailnya itu. Kalau saya begitu. Apakah harus nge-ads biar makin orang tahu tentang jasa kita di offline? Harus kalau saya. Harus. Kalau nggak tahu. Orang nggak akan tahu. Alright guys, kalau begitu thank you so much ya. Malam hari ini udah ditemenin. Good luck buat Anda semua. Keep ini ya, tonton video saya tentang
rich creator. Hopefully Anda bisa jadi seorang rich creator dengan yang tadi. Pikirkan nanti ketika Anda mau tidur semuanya itu. Alright, so thank you so much and see you in the next video ya. Bye bye.